Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Halo Sobat Sema. Nah, pada Baper episode 1 kali ini kami akan membahas mengenai PTNBH, implikasi dan dampak perubahan status. Pertama-tama, perkenalkan saya Alia Ilyas selaku host dan mungkin ditemani sama Kak. Arya Fajar. Nah, akrab disapa siapa Kak? Arya. Halo Kak Arya. Ya. Nah, gini Kak, kan sekarang ini lagi libur semester ya Kak. Kalau boleh tahu, apa sih kesibukan Kak Arya selama libur semester ini? Kesibukan pertama, sementara nih ikut riset, Hmm. kemudian masih sibuk juga untuk pengurusan Neforia untuk Himaji. Ya, seputar itu. Jadi sebenarnya di libur semester enggak libur, tapi ada kesibukan ya. Itu aja. Jadi kesibukan Kak Arya ini penelitian-penelitian ya Kak, Iya. dan aktif di organisasi Kak. Iya. Nah Kak, saya mau bertanya nih Kak, ini kan sempat ada data yang saya baca dari sumbernya itu Kompas Kak. Nah jalur masuk perguruan tinggi kan itu ada 3 ya Kak, ada SNBP, SNBT, dan JNS atau jalur non subsidi. Nah kuota untuk 3 jalur masuk perguruan tinggi kan ini berbagai macam ya Kak. SNBP itu dengan kuotanya 20%, SNBT dengan kuotanya 30%, dan JNS itu kuotanya 50%. Nah, pertanyaan saya, bagaimana sih menurut Karya kok bisa kuota JNS ini lebih banyak dibanding kuotanya SNBT dan SNBP? Secara kan siswa mengeluarkan effort berlebih lah Kak di SNBP karena harus mengejar prestasi dari semester 1 sampai semester 5. Nah, bagaimana sih tanggapan Karya mengenai hal tersebut? Ya, pertama sebenarnya apa yang menyebabkan kontribusi mahasiswa jadi sorotan utama dalam pembiayaan itu karena sistem PTNBH. PTNBH kan itu sebenarnya mengharuskan kampus untuk mencari dana sendiri. Itu problemnya. Sebenarnya ketika kampus diprivatisasi, bahasanya dikasih dia yang cari uang sendiri, itu memungkinkan sekali tuh kampus lebih fokus kepada kontribusi mahasiswa seperti uang pembangunan, uang semacam UKT. Makanya persentase JNT atau jalur mandiri itu lebih besar karena itu implikasi daripada sistem yang sekarang, sistem PTNBH. Makanya ketika kita bicara tentang narasi neoliberalisasi pendidikan itu sebenarnya ancaman nyata karena apa ya? Pertama, tidak tidak bisa diakses oleh setiap orang. Ketika jalur mandiri lebih besar 50%, itu artinya hanya orang yang bisa mengeluarkan biaya pembangunan yang bisa masuk ke kampus. Gitu ya Kak. Jadi menurut Kak Arya ini kuota JNS ini lebih banyak dibanding 2 kuota lainnya karena efek dari PTNBH ya Kak? Iya, betul. Gitu ya Kak. Nah, ada juga berita yang saya baca nih Kak. Nah, kan tadi Kak Arya bilang JNS itu lebih banyak dibanding PTNBH ya Kak. Nah, yang saya lihat-lihat itu dan yang saya dengar mahasiswa banyak menyuarakan mengenai PTNBH ya Kak akhir-akhir ini. Kalau menurut Kak Arya sendiri, apa sih itu PTNBH Kak? Dan bagaimana sih Kak Arya menanggapi realitas dari PTNBH ini sendiri? Ya, PTNBH sendiri adalah sistem yang memungkinkan beban pemerintah untuk pembiayaan terhadap pendidikan itu dilimpahkan kepada institusi pendidikan itu sendiri, yaitu PTN. Makanya PTN menjadi badan hukum, makanya dikatakan PTNBH. Nah, kalau ditanya apa pendapat saya pernah menulis secara komprehensif untuk PTNBH 2 produk tulisan di majalah Media Ekonomi. Saya wawancari beberapa pihak tentang media ekonomi dan saya bisa menarik kesimpulan bahwa ini problem. Pertama, tadi sudah saya katakan bahwa ini eksklusif di pendidikan kalau PTNBH karena pertama biaya mahal. Iya, betul Kak. Kalau kita bicara teori ekonomi, itu ada namanya kemampuan membayarnya orang itu beda-beda. Iya. Tergantung budgetnya. Nah, ada budgetnya yang tinggi, berarti kemampuan membayarnya tinggi. Persoalannya begini, mayoritas penduduk Indonesia itu
budgetnya itu rendah. Budgetnya rendah itu yang pertama. Jadi ketika kita naikkan ki harga, jadi menjadi eksklusif kini pendidikan karena cuma orang kaya aja yang bisa akses. Problem utama kita itu sumber daya manusia kita rendah karena orang-orang yang berpendapatan rendah itu sulit untuk menaikkan taraf ekonominya karena itu pendidikan. Sumber World Bank itu ada jurnal penelitiannya, cara terbaik untuk mengangkat taraf ekonominya manusia itu dengan pendidikan sebenarnya. Karena naasa ki kualitas sumber daya manusianya itu melalui pendidikan, apalagi perguruan tinggi. Itu problem sekali Ki, karena pertama, bayangkan saja, contoh, karena kan yang diproblemkan di PTNBH itu, selalu digaungkan itu pendidikan gratis, baru ada yang bilang, nah itu barang gratis, ada. Contohnya itu, barang gratis itu, jalan raya. Jalan raya itu semua orang bisa akses. Nah, apa yang terjadi kalau jalan raya dikasih biaya? Kayak jalan tol, semua jalan tol bisa semua akses? Tidak. Satu eksklusif, satu inklusif. Jalan raya itu contoh inklusif. Nah, problemnya itu kalau inklusif yang semua bisa akses pasti ada eksternalitas, istilahnya di ilmu ekonomi yang kayak karena terlalu banyak orang yang mau pakai menimbulkan kemacetan, problem-problem yang lain. Nah, itu sebenarnya implikasi yang seharusnya ditangani oleh pemerintah, namun inklusivitas itu bukan problem. Jadi salah fatal Ki di sistem karena sebenarnya yang bikin rumit juga persoalan pendidikan di Indonesia itu karena pertama yang jadi menteri pendidikan itu bukan orang dari pendidikan. Tapi pengusaha. Orang pengusaha efisiensi terus. Padahal menurutku yang namanya public policy, kebijakan publik, tidak boleh pemikiran private yang buat begitu. Karena kenapa? Karena pasti ujung-ujungnya kalau bicara ke subsidi tidak pernah bisa efisien. Tapi kita harus lihat itu bukan sebagai pembiayaan tetapi investasi masa depan. Kayak misalnya pendidikan itu jangan jadikan beban. Karena kalau makin banyak uang digelontorkan di pendidikan, tingkat returnnya itu ya nanti sumber daya manusia yang berkualitas. Sebenarnya begini juga. Selain PTNBH, sistem, ada yang salah juga sama apa yang terjadi di institusi kita, birokrasi dan segala macam. Misalnya skor PISA itu jauh lebih rendah daripada Vietnam. PISA itu apa? PISA itu tingkat kemampuan membaca, tingkat kemampuan matematika dan sains. Kita rendah sekali Ki. Kira-kira kenapa? Dengan Vietnam, dibandingkan Vietnam, yang persentase APBN-nya juga persis kayak Indonesia 20% untuk pendidikan. Tapi kenapa jelek Ki Vietnam? Jelek Ki Indonesia dibanding Vietnam? Itu karena institusi kita manajemennya buruk. Oh, jadi gitu ya, Kak. Kalau di Indonesia itu pendidikannya ini menurut Karya ini eksklusif ya, Kak. Sedangkan penghasilan di Indonesia itu bisa dibilang menengah ya, Kak. Jadi tidak sesuai, orang-orang itu agak susah mengakses pendidikan tersebut Kak. Di samping itu manajemen atau sistem di dalam institusi ini juga yang buruk Kak. Makanya pendidikan bisa dibilang pendidikan itu agak rendah ya Kak, susah diakses. Bahkan begini, 51% ada penelitian itu tulisannya begini, judulnya begini, orang Indonesia dalam bahasa Inggris tapi saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Orang Indonesia tidak tahu seberapa bodoh mereka. Karena pertama, kemampuan membacanya ada namanya reading comprehension. Semua orang di Indonesia itu bisa membaca, tapi pahami apa yang baca itu rendah. Cuma 51 orang di Indonesia itu yang namanya functional illiterate, bisa membaca tapi tidak bisa memahami. Artinya setengah dari penduduk itu tidak bisa memahami apa yang dia baca. Problem ini pendidikan di Indonesia. Sudah problem sistemnya, bikin lagi eksklusif. Iya, problem Ki. Apalagi di membaca ini saya susah paham itu Kak. Apalagi pendidikan yang luar biasa. Gitu ya Kak. Jadi menurut Karya ini PTNBH itu institusi yang diberi otonominya sendiri ya Kak dalam mengurus pendidikan dan pendanaannya ya Kak. Implikasinya kalau dikasih begitu tuh di PTNBH
cara kerjanya nih kampus kayak perusahaan Ki. Oh, gitu. Apa cara kerjanya kampus atau perusahaan itu ya efisiensi atau mencari cara supaya dia dapat pendanaan untuk pembangunannya begitu. Nah, paling mudah itu kita buat pembangunan, biaya pembangunan 50 juta aku bayar. Kalau tidak salah di FEB itu 50 juta toh. Iya, Makanya kalau 50% dari 50% mahasiswa jalur mandiri baru dikasih biaya 50 juta. Berapa banyak dana itu bisa didapat dibandingkan dengan subsidi. Iya, Kak. Idealnya bagaimana? Idealnya itu kalau kita lihat, kalau pemerintah mau sumber daya manusia bagus, investasi terbesar itu seharusnya di pendidikan, jadi subsidinya harus lebih besar. Subsidi lebih besar, jangan dikasih jadi PTNBH ini barang-barang. Harus lebih banyak subsidinya pemerintah, harus ketika semakin banyak subsidinya pemerintah, itu artinya biaya yang kita tanggung itu makin kecil. Itu kan cara kerjanya subsidi. Iya. Saya pernah tanya ini ke dosen, bilang, Pak, bagaimana ini pendidikan inklusif? Ada namanya UNHAS, Universitas Hampir Swasta, katanya. Bilang, langsung begini, kurang lebih begini bahasanya. Bilang, apa yang kalian bayar itu tidak sebanding dengan apa yang pemerintah bayar. Tapi saya mikir Kak, dan mau Kak juga perpanjang ki debat tuh karena pasti ya kayak intens ki. Langsung dalam hatiku, ya terus kalau begitu harus bersyukur, tapi persoalan tidak selesai toh. Iya Kak. Jadi alih-alih menyelesaikan persoalan bahwa keresahan itu ada, tapi disuruh juga bersyukur. Nah, bagaimana caranya itu pemerintah? Kita bayar pajak kok. Nah, seharusnya pemerintah punya pengelolaan anggaran, apalagi APBN. APBN itu kan banyak keluar dana untuk hal-hal yang tidak jelas, misalnya kayak lumbung pangan atau infrastruktur banyak mangkrak. Bayangkan itu uang triliunan kita alihkan ke pendidikan. Nah, masalahnya Kemendikbud saja itu uang 20% untuk pendidikan dari APBN itu dibagi dengan Kemenak, Kementerian Agama. Karena kenapa? Karena Kemenak juga ada institusi pendidikannya tuh yang kayak DDI ya yang dibawahi langsung sama Kemenak. Jadi tuh APBN 20% itu dibagi lagi sama Kemenak. Kemendikbud juga dapat tapi dibagi sama Kemenak. Jadi menurutnya Kak Arya ini subsidi dari pemerintah untuk hal pendidikan itu menurutnya tidak ideal ya Kak. 20%-nya itu tidak ideal. Iya. Jadi menurutnya Kak Arya prioritas utamanya ini pendidikan ya Kak. Begini karena ada namanya sering pasti kita dengar tentang visi Indonesia Emas 2045. Visi Indonesia 2045 itu menyangkut tentang kemajuan Indonesia yang punya SDM yang unggul. Gimana caranya SDM unggul? Tahu kok rata-rata IQ Indonesia 78. Rata-rata dunia itu berapa? 82. Kita ini IQ kita ini di bawah rata-rata. Gimana caranya bisa Indonesia emas? Cara terbaik itu adalah untuk meningkatkan IQ, untuk meningkatkan skor PISA, ini akses pendidikan harus mudah semua. Caranya terbaik itu bagaimana? Jangan kasih mahal. Karena kalau mahal orang tidak mampu bayar. Tidak mampu bayar tidak bisa akses. Logika sederhana, tapi yang kayaknya terbuai karena mungkin stakeholdernya Indonesia sekarang ini kayak privat banget, orang-orang pebisnis semua. Ya, itu dia. Jadi menurut Kak Arya ini APBN yang untuk pendidikan itu harus memang diutamakan ya Kak, betul. Harus ditingkatkan ya Kak, dibanding aspek-aspek lain Kak. Betul. Karena memang harus SDM-nya dulu yang dikasih unggul Kak, untuk mencapai hal-hal lainnya Kak, gitu ya Kak. Nah ini Kak sempat viral berita bahwa ada siswa yang lulus perguruan tinggi negeri Kak, tapi pada saat siswa tersebut melakukan pendaftaran ulang, ternyata siswa tersebut mendapatkan golongan UKT Kak yang tidak sesuai dengan kondisi finansial keluarga siswa tersebut. Betul. Kak. Nah menurut Kak Arya bagaimana sih atau apa sih tanggapan Kak Arya mengenai siswa tersebut yang harus putus pendidikannya karena kondisi finansialnya Kak? Ya, pertama kita bisa tarik kesimpulan PTNBH yang sebabkan gitu. Kedua, seandainya biaya pendidikan tidak terlalu tinggi, tidak pernah kejadian seperti ini. Bayangkan, kau sudah masuk di kampus misal Universitas Cokro misal atau Hasanuddin, udah masuk baru biaya terlalu mahal, keluar. Padahal kita sudah terkualifikasi untuk masuk, tapi karena dana lagi
Ini yang saya maksud kenapa harga pendidikan itu sangat mempengaruhi aksesibilitas. Seperti logika jalan raya tadi, ketika ia tidak hampir mendekati tidak ada pembiaya, tidak mengeluarkan biaya, semua orang bisa akses karena gratis toh. Iya. Nah, kalau Jalan kayak jalan tol, tol. orang kaya tonji yang bisa akses kayak begitu. Tidak, dan masalahnya lebih banyak orang tidak mampunya Indonesia daripada orang kayanya. Itu begini saja. Ini juga yang saya soroti, yang saya sesalkan juga, seandainya sistem KIP kita bagus, sistem KIP kita, kan itu yang selalu digaung-gaungkan ini sama birokrasi-birokrasi. Ini semua biaya pendidikan bisa ditanggung sama beasiswa. Beasiswa saja enggak beres kok. Pertama, itu yang subsidi ya, Kak? Ya, pertama beasiswa, apalagi beasiswa reguler, utamanya KIP. Itu yang mengharuskan ada surat keterangan tidak mampu. Apakah orang surat keterangan tidak mampu itu dipegang sama orang yang tidak mampu? Tidak. Ada tulisan dari Kumparan bagus sekali. Bilang begini, KIP itu bukan untuk orang miskin tetapi untuk orang yang jago manipulasi. Nah, itu pertama. Bayangkan begitu buruknya manajemen pendidikannya kita. Terus kalau bilang, tidak mampu kami memang. Iya, berapa uang jajanmu? 2 juta per bulan. Saya punya standar untuk yang namanya tidak mampu. Begini, ini aku kasih lihat nih seberapa parah tingkat perekonomian Indonesia. Ada namanya pengeluaran per kapita, pengeluaran per orang namanya. Saya keluarkan segini, kau keluarkan segini. Bukan diakumulasi dari keluarga. Pengeluaran per kapita di Indonesia rata-rata 1,4 juta. 1,4 juta. Di Sulawesi Selatan itu 1,29 juta per orang. Jadi kalau ada orang bilang, karena kan banyak itu yang di kota-kota apalagi dikasih sama orang tuanya uang jajan 2 juta per bulan, itu kamu sudah masuk top 15% dari penduduk Indonesia. Itu bahkan saya pernah kaget, 2 juta uang jajannya ini. Sedikitnya itu. Nah, yang kayak begini itu, baru yang bilang ini, yang keluarkan surat keterangan tidak mampu, baru ambil beasiswa reguler. Nah, jadi kita bingung, mau salahkan orang kaya yang mengambil jatah orang miskin, atau bobroknya ini sistem pendidikannya di kampus-kampus di Indonesia. Nah, jadi beasiswa itu tidak menyelesaikan masalah, sistemnya yang bermasalah dari awal. Jadi kalau kita bilang beasiswa ini kayak cabut-cabut daun Jiki, padahal ini memang ada memang hamanya, harus disemprot begitu ya. Kayak begitu. Jadi ini menurutnya Kak Arya ini efek dari PTNBH ya, Kak? Betul. Nah kan tadi Kak Arya bilang harusnya itu subsidi untuk pendidikan itu diperbanyak. Tapi kembali lagi kalau misalkan diperbanyak manajemennya lagi yang buruk. Ada orang subsidi pemerintah ini sudah dilakukan melalui KIP, tapi banyak mahasiswa yang bisa melakukan akal bulusnya di ini surat keterangan tidak mampu ya Kak, sehingga bisa mendapatkan KIP ya Kak. Ya. Atau menurut Kak Arya, adakah solusi untuk siswa yang mendapatkan kondisi seperti tadi Kak? Jika terlepas dari KIP tadi Kak. Solusi? Iya, solusi dari birokrasi Kak. Solusi dari birokrasi seharusnya sebenarnya bukan mahasiswanya yang cari cara supaya bisa kuliah. Ini karena sudah terkualifikasi nih lolos, sudah capek-capek mau TBK baru ujung-ujungnya tidak masuk gara-gara biaya. Seharusnya kampus yang punya effort lebih untuk tetap pertahankan kini orang-orang seperti ini, karena dia sudah terkualifikasi kok. Iya. Misal jalur prestasi yang kayak tadi aku bilang, seharusnya sudah teruji bahwa kapasitasnya sebagai mahasiswa bisa, tapi karena biaya pendidikan ya seharusnya dipermudah. Fakta bahwa dia memutuskan keluar bahwa ada yang terjadi problem, yaitu penurunan biaya itu lebih sulit. Seharusnya kalau mudah, dia tetap masuk toh. Iya, tetap masuk karena sudah diseleksi Pak. Jadi birokrasi yang harus mempertahankan ini memang orangnya. Seharusnya begitu. Seharusnya begitu. Tapi ini ada yang sempat saya dengar Kak, birokrasi ini menawarkan solusi melalui keringanan UKT Kak, yang prosedur yang harus dia jalankan. Setahu Kak Arya bagaimana itu? Setahu saya, saya pernah juga lihat kasus-kasus seperti itu, tapi agak ribet memang pengurusannya. Dan seandainya prosedur penurunan keringanan UKT itu bagus dan ketat dan tepat guna, efektif dan efisien, seharusnya orang-orang yang kayak kasus tadi yang sudah lulus
tidak keluar ki, tidak tidak, tidak batal ki berkuliah. Seandainya gampang ki orang peringanan UKT. Fakta bahwa ada yang keluar seperti itu kan menunjukkan ada yang salah toh. Iya, ada yang salah di birokrasi. Di sisi lain ini Kak, ada berita yang saya baca, ada mahasiswa semester 5 yang tiba-tiba harus putus kuliahnya Kak, karena orang tuanya ini di PHK Kak. Sedangkan orang ini sudah melakukan solusi yang diberikan dari rektorat Kak. Dia sudah melakukan peninjauan UKT, penurunan UKT, sudah berbicara langsung di departemennya, tapi tidak digubris sama pihak rektorat. Bagaimana sih menurut Kak Arya menanggapi hal tersebut, Kak? Apa ya? Ini sebenarnya implikasi karena apa di kampus ini mau sekali ki kayak jalan-jalan jalan-jalan perusahaan. Sebisa mungkin jangan sumber dana tak jangan berkurang. Kayak begitu nih. Karena kita tidak lihat mahasiswa sebagai individu yang mau berpendidikan, tetapi seperti konsumen. Itu nih itu yang dampak buruknya PTNBH, neoliberalisasi. Maksud daripada neoliberalisasi itu ketika sesuatu barang publik digeser menjadi private. Barang private kan kita harus beli, tidak ada subsidinya sama sekali. Tapi ini kita sudah di semi private mungkin. Karena diberikan otonomi sendiri ya Kak. Nah kalau misalkan begitu dari Kak Arya sendiri, jadi tidak ada solusi lain ya Kak? Solusi paling ampuh seharusnya siswa tersebut. Ya pertama peninjauan ulang kembali orang-orang yang mendapat KIP. Pertama cabut KIP-nya itu orang-orang yang tidak pantas dapat KIP, sehingga ada kuotanya untuk mereka-mereka ini. Karena kan pas yang namanya beasiswa pasti ada kuotanya toh. Iya Kak. Seharusnya kalau dicabut ini KIP-KIP-nya orang-orang yang bale-bale bahasanya, ada kuota untuk mereka-mereka ini bisa didapat begitu. Tapi saya tidak tahu pasti apakah prosedur tersebut bisa atau tidak. Kedua, kembali lagi harus ada effort lebih dari institusi pendidikan kita untuk meringankan beban biaya, karena kembali lagi tempat kita ini bukan ladang bisnis. Pendidikan ini bukan ladang bisnis seharusnya, dan tidak seharusnya dijadikan ladang bisnis. Ini tempat kita untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusianya Indonesia. Apalagi mau visi Indonesia Emas 2045, baru begini sistemnya. Udah deh. Nah, jadi menurut Karya itu tadi dari kondisi-kondisi tersebut, dari case-case tersebut yang harus diperbaiki itu dari institusinya ya Kak, dari sistemnya. Betul. Nah, bagaimana sih Kak kalau misalkan sistemnya ini berpegang teguh pada pendiriannya Kak? Jadi SDM begini-begini terus saja Kak? Ya itu tuh fungsinya mahasiswa melawan, menyuarakan begitu. Pertama, banyak basis kita untuk menyuarakan. Pertama dari tulisan, saya menyuarakan dari tulisan. Saya juga mungkin karena tidak terlalu didengar nih, kita lakukan cara-cara yang mungkin setidaknya bisa dinotis. Iya, Kak. Yang kayak begitu. Cuman yang problem itu harus disuruh bersopan-sopan. Itu gimana caranya orang protes sopan-sopan? Kita sudah sopan tidak didengar, mau kok pakai cara tetap sopan? Tidaklah Kak. Begitu. Jadi cara lainnya itu menyuarakan menyuarakannya itu juga bahwa mereka salah, dan pendidikan inklusif adalah cita-cita yang harus yang sesuai dengan keinginan dari pendiri bangsa. Gitu. Supaya dia bisa sadar ya Kak. Betul. Untuk memperbaiki sistemnya. Betul. Nah kan Kak, kita sudah bahas panjang kali lebar mengenai UKT dan mengenai implikasi dan dampak dari PTNBH ya Kak. Nah pertanyaan saya yang terakhir, bagaimana sih menurut Kak Arya, atau mesti seperti apakah pendidikan saat ini Kak? Seperti apa? Di bayangan saya itu adalah pendidikan yang tidak membuat petani-petani miskin berpikir dua kali untuk memberikan anaknya itu pendidikan tinggi. Ketika semua orang bisa mengakses pendidikan, kita bisa bayangkan peningkatan kapasitas keilmuan dari peradaban manusia. Harus inklusif yang namanya pendidikan, utamanya perguruan tinggi negeri. Tadi saya sudah sebutkan bahwa di World Bank untuk meningkatkan kesejahteraan paling ampuh itu dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan perguruan tinggi. Iya. Nah, kalau kita bahas teori ekonomi mungkin agak teknis gini karena anak ilmu ekonomi Kak. Itu yang namanya
Semenjak zamannya SBY sampai Jokowi 2 periode, kita stuck 5% pertumbuhan ekonomi. Itu di dalam teori Solow ada namanya diminishing pertumbuhan. Itu pertumbuhan pasti ada yang di masa di mana dia stuck. Artinya apa? Dia mau mendekati titik dia akan nge-stuck. Cara terbaiknya itu apa? Investasi pada inovasi pendidikan dan riset. Supaya apa? Supaya dia naik lagi. Nah, problemnya apa? Kenapa harus inovasi seperti itu? Karena kita mau visi Indonesia 2045. Baru tadi saya banyak baca tentang keharusan Indonesia kalau mau tercapai itu visi Indonesia 2045 harus meningkat 7% atau setidaknya di atas 5%. Kan kita nge-stuck 5% terus sudah berapa tahun? 10 tahun lebih. Harus ada investasi besar di pendidikan dan riset inovasi. Kita kurang di situ. Green saja ini kan badan riset nasional ini diketuai sama ketua partai yang sebenarnya tidak lulus kuliah tonji juga. Bagaimana caranya gitu? Pemangku kebijakan ini tidak beres, orang-orang bukan dari pendidikan, kenapa urus pendidikan? Gitu. Yaitu PTNBH buruk, jelek, harus diganti, harus diregulasi ulang. Jadi menurut Kak Arya ini harus meningkatkan perekonomiannya dulu Kak, pertumbuhan perekonomiannya. Nah nanti itu berdampak pada subsidi pendidikan yang besar Kak. Sebenarnya begini, bukan ekonominya, tapi harus dipandang bahwa bukan pendidik itu bukan pembiayaan, tapi investasi jangka panjang. Semakin kita invest untuk manusianya Indonesia, semakin tinggi tingkat pengembaliannya atau returnnya. Kenapa? Karena ciri-ciri negara maju itu dia produktif. Apa maksud produktif itu? 1 jam mungkin orang Indonesia bisa menghasilkan 5. Tapi orang yang maju, yang punya kualitas sumber daya yang bagus, 1 jam dia menghasilkan 15. Seperti itu. Itu logika dasarnya. Karena kita harus meningkatkan kualitas sumber daya dengan pendidikan. Pendidikan kita ini buruk. Jadi menurut Kak Arya, pendidikan ini atau pemerintah ini harus melakukan investasi pada pendidikan ya Kak. Yang lebih besar lagi, harus ditingkatkan lagi. Harus meningkatkan investasi pada pendidikan Kak untuk mencapai visinya di 2024 nanti Dan Kak. Tambahan perbaiki lagi sistem manajemen pendidikan tak. Ya, itu saja. Karena buruk memang kurasa gitu, di tingkat kampus saja kurasakan bagaimana buruknya, apalagi di tingkat atas. Ya, itu saja. Jadi selain dari APBN untuk pendidikan itu harus ditingkatkan, manajemen di bagian birokrasi atau instansi juga harus diperbaiki ya Kak, menurut Kak Arya, untuk mendapatkan visi pendidikan yang lebih baik Kak. Gitu ya Kak. Nah Sobat Kema, itulah tadi pendapat dari Kak Arya mengenai mesti seperti apakah pendidikan saat ini. Nah kalau menurut Sobat Sema gimana nih? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Nah baik Kak, itu tadi pembahasan mengenai PTNBH, implikasi dan dampak perubahan status oleh narasumber kami pada Baper episode 1 yaitu Kakanda Arya. Terima kasih atas kehadirannya Kak dan senang bertemu dengan Kak Arya. Nah, untuk Sobat Sema jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. See you in Baper part 2. Bye-bye.